Pada tahun 1959, Miss Taylor, seorang guru SD William Dawes, mengumumkan bahwa besok adalah hari peresmian sekolah. Untuk merayakan hari itu, diadakan sayembara untuk menemukan ide terbaik. Pemenang sayembara itu adalah seorang anak bernama Lucinda Embry. Lucinda adalah gadis yang pendiam. Di hari peresmian sekolah, Lucinda mengusulkan untuk menanam kapsul waktu. Di dalam kapsul itu akan dimasukkan hasil gambar anak-anak tentang bayangan masa depan mereka. Nantinya kapsul itu akan dibuka 50 tahun kemudian. Semua anak pun merasa bersemangat dan mulai menggambar. Namun Lucinda sendiri tidak melakukannya. Dia malah menulis angka-angka aneh di kertas gambarnya. Miss Taylor lalu mengambil kertas Lucinda karena waktu sudah habis, padahal Lucinda belum selesai menulisnya. Keesokan harinya, kepala sekolah SD melakukan upacara peresmian sekolah sekaligus penanaman kapsul waktu. Lucinda menyaksikannya dari kejauhan. Tiba-tiba Lucinda menghilang secara misterius. Pihak sekolah dan keluarganya mencari di seluruh penjuru area sekolah. Miss Taylor akhirnya menemukan gadis itu di dalam sebuah kamar di ruangan olahraga dengan jari-jari yang berdarah. Lucinda menulis angka-angka di pintu dengan jari-jarinya. Lucinda pun menangis meminta tolong untuk menghentikan bisikan-bisikan aneh yang dia dengar akhir-akhir ini. 50 tahun kemudian, seorang dosen astrofisika bernama John Kosler sedang menjelaskan sistem tata surya. Istri John meninggal dalam sebuah kebakaran. Semenjak istrinya meninggal, John menjadi lebih pendiam. Phil, sahabat John, mengajak John untuk makan malam karena Phil ingin menjodohkan John dengan adik iparnya. John pun menolak karena dia baru ingat bahwa hari itu adalah hari peringatan ke-50 tahun sekolah anaknya, Caleb. Caleb sendiri bersekolah di SD William Dawes. Pada perayaan ke-50 tahun sekolah, dibukalah kapsul waktu yang dulu pernah ditanam. Miss Taylor yang kini sudah tua bertugas untuk memotong pita sebagai tanda bahwa kapsul siap diambil. Semua anak pun mengantri untuk melihat kertas yang ada di dalam kapsul. Caleb menerima amplop bertuliskan Lucinda Embry. Saat menerima amplop itu, Caleb seperti mendengar bisikan-bisikan aneh di telinganya. Caleb mengira kalau ada masalah dengan alat bantu pendengaran yang dia pakai. Caleb pun membuka amplop itu. Caleb tidak menemukan gambar seperti pada amplop teman-temannya. Kertas itu malah dipenuhi oleh angka-angka aneh. Caleb lalu mendengar bisikan-bisikan aneh lagi. Caleb melihat seseorang yang misterius berdiri di kejauhan sedang menatapnya. Orang itu pun tiba-tiba menghilang. Malam harinya, Caleb meminta izin kepada ayahnya untuk menginap di rumah temannya. Namun John tidak mengizinkannya. John tidak pernah mengizinkan anaknya pergi tanpanya. John kemudian melihat kertas dari kapsul waktu di tas Caleb. Kertas itu seharusnya langsung dikembalikan, namun Caleb tidak mengembalikannya. Karena Caleb penasaran dengan angka-angka yang tertulis di sana. Caleb pikir angka itu adalah teka-teki matematika. John pun meminta Caleb untuk mengembalikan kertas itu besok. John lalu menyuruh Caleb tidur. Sebelum tidur, Caleb mempunyai kebiasaan melihat video mendiang ibunya. John merasa penasaran dengan angka-angka yang ada di kertas. Dia lalu menuliskan beberapa angka dan memisahkannya. John mengecek angka-angka itu di internet. Dia pun menemukan hal yang mengejutkan. Ternyata, angka-angka itu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, serta jumlah korban bencana. John pun menulis ulang angka-angka itu di papan tulis dan mengecek apa yang terjadi di tanggal-tanggal itu. Ternyata, angka-angka itu mengacu kepada bencana yang telah terjadi sejak 50 tahun terakhir, dan berdasarkan angka-angka itu, ada beberapa bencana yang belum terjadi. Keesokan harinya, Caleb merasa ada yang aneh dengan ayahnya, namun John menyangkalnya. John tidak mungkin memberitahu Caleb tentang penemuannya semalam. John kemudian menemui Phil dan menceritakan tentang penemuannya semalam. Bahkan peristiwa kebakaran yang menewaskan istrinya juga ada di dalam daftar angka di kertas yang sudah ditanam selama 50 tahun itu. John memberitahu kalau berdasarkan angka-angka itu, ada 3 bencana yang belum terjadi. Salah satunya akan terjadi besok dengan jumlah korban 81 orang. Phil lalu menganggap bahwa semua itu mungkin saja hanya lelucon belaka. Phil pun menyinggung tentang angka yang tidak dilingkari. Namun John juga tidak mengetahui arti angka yang tidak dia lingkari. Phil pun menganggap John semakin aneh setelah kehilangan istrinya. John pun kemudian pergi. John lalu pergi menemui Miss Taylor. John bertanya tentang Lucinda. Miss Taylor menceritakan kalau saat hari penanaman kapsul waktu, Lucinda sempat menghilang dan ditemukan di sebuah lemari di ruang olahraga. Lucinda mencakar pintu dengan kukunya menuliskan beberapa angka. Miss Taylor tahu ada yang membisiki Lucinda dan membuat Lucinda ketakutan. Namun Lucinda tidak mau memberitahu siapapun. John pun menanyakan tentang keberadaan Lucinda, namun ternyata Lucinda sudah meninggal beberapa tahun lalu. Setelah menemui Miss Taylor, John mencoba mencari petunjuk tentang kapsul waktu. Sementara Caleb bermain bola di halaman rumah, tiba-tiba ada sebuah mobil yang berhenti di depan rumah John. Ada 2 orang aneh di dalam mobil. Caleb pun mulai mendengar bisikan-bisikan aneh lagi. Caleb tanpa sadar menghampiri mobil itu. Salah satu orang di dalam mobil memberikan batu hitam kepada Caleb. Saat John melihat anaknya bertemu dengan orang asing, dia langsung berlari keluar. Namun mobil itu keburu pergi. Caleb lalu memberikan batu yang diberikan orang asing itu kepada John. John pun menyuruh Caleb untuk masuk ke dalam rumah. Saat John sedang mencari tahu tentang kematian Lucinda, Grace, adiknya, datang berkunjung. Grace menawarkan diri untuk menjaga Caleb agar John bisa keluar untuk menikmati hidup. John pun menolak. John tidak akan pernah menyerahkan Caleb pada siapapun. Di sini, Grace juga menyuruh John untuk berbicara dengan ayah mereka, seperti apa yang diinginkan istrinya sebelum dia meninggal. Ternyata John dan ayahnya sudah lama tak saling bicara. Malam harinya, John begadang untuk memantau kalau ada berita di TV seperti yang dituliskan di ramalan angka. Namun sampai pagi tidak ada bencana apapun. Siang harinya, John terbangun karena Caleb menelpon untuk meminta dijemput dari sekolah. John pun bergegas untuk menjemput Caleb.
Di jalanan, turun hujan lebat dan jalanan macet. Tak sengaja John melihat angka garis bujur dan garis lintang di dalam GPS. John pun mencocokkan dengan angka di kertas Lucinda. Ternyata, angka yang tidak dilingkari adalah koordinat lokasi tempat kejadian bencana. Hal itu berarti lokasi bencana hari ini adalah tepat di mana John berada saat ini. John pun memutuskan untuk mengecek keadaan di depannya. Dia bertanya kepada seorang polisi. Namun tiba-tiba, sebuah pesawat jatuh di dekat John. John pun berlari menuju jatuhnya pesawat. Dia berusaha menolong korban di tengah-tengah kobaran api. John shock berat atas kejadian tadi. Korban jiwa di dalam tragedi pesawat tadi tepat sebanyak 81 orang, sama seperti yang tertulis di dalam kertas. Saat kembali pulang, dia meminta Grace untuk tidak memberitahu Caleb bahwa dia ada di lokasi kecelakaan pesawat. Namun Caleb sudah cukup besar untuk tahu ada yang tidak beres dengan ayahnya. Phil lalu datang menemui John. Dia menyarankan agar John menenangkan diri dan mengabaikan dua bencana yang akan terjadi. Phil tidak ingin terjadi apa-apa dengan John. Setelah Phil pergi, orang asing tiba-tiba mendatangi Caleb di dalam kamarnya. Caleb pun kembali mendengar bisikan-bisikan aneh. Caleb lalu bergerak menuju jendela kamarnya. Di sana, dia melihat asap dan api berkobar di mana-mana. Semua binatang berlari menyelamatkan diri. Caleb pun berteriak ketakutan. John pun berlari saat mendengar anaknya menjerit. John melihat ada seseorang di depan rumahnya. Dia pun mengejar orang itu, namun orang itu sudah menghilang. Keesokan harinya, John mendatangi rumah Lucinda. Dia melihat anak Lucinda yang bernama Diana. John lalu mengikuti Diana yang pergi menuju museum binatang. Di sana, John meminta Caleb untuk mendekati anak Diana yang bernama Abby. Sementara John berusaha mendekati Diana. John mengajak Diana untuk berbincang-bincang. John pun memberitahu Diana kalau dia sebenarnya sedang mencari info tentang ibunya, Lucinda. Diana pun menjawab kalau kedua orang tuanya sudah meninggal. Diana yang terlihat ketakutan ingin pergi meninggalkan John. John lalu memberitahu tentang ramalan angka milik mendiang ibunya. Dan dua bencana yang akan terjadi, salah satunya besok yang akan terjadi bencana yang menewaskan 185 orang. Namun Diana tetap kekeh untuk pergi. John pun memohon kepada Diana untuk membantunya karena John merasa Caleb dalam bahaya. Diana pun tetap menolak untuk membantunya. Beberapa saat kemudian, John merasa kalau dia harus menghentikan bencana selanjutnya. John mengecek lokasi bencana berdasarkan GPS. John lalu menelpon FBI agar menutup kawasan itu. Esok harinya, John menitipkan Caleb kepada Grace dan meminta Grace agar Caleb tidak menonton berita. John pun menuju lokasi tempat akan terjadinya bencana. John terkejut karena di lokasi itu tidak ditutup seperti yang dia inginkan. Dia pun bertanya kepada petugas, namun John malah disuruh untuk ikut ke kantor polisi. John pun memilih kabur ke dalam stasiun bawah tanah. Di tengah kerumunan orang, John mencari orang yang mencurigakan yang mungkin akan menimbulkan serangan. John menemukan seseorang yang mencurigakan. Saat John mendekatinya, orang itu malah kabur. Terjadilah aksi kejar-kejaran di tengah kerumunan orang. Seorang polisi melihat John. Para polisi pun ikut mengejar John. Orang mencurigakan tadi masuk ke dalam gerbong kereta. John memperingatkan seorang ibu yang membawa bayi agar keluar dari dalam kereta. Polisi pun berhasil mengejar John. John memberitahu kalau yang seharusnya ditangkap polisi adalah orang yang mencurigakan yang ada di depannya. Ternyata orang mencurigakan itu hanyalah seorang pencuri biasa. Kereta pun bersiap untuk melaju. Tiba-tiba dari arah berlawanan, sebuah kereta hilang kendali sehingga menabrak orang-orang yang ada di stasiun dan menabrak kereta yang dinaiki John. Korban jiwa bergeletak di mana-mana dan keadaan menjadi kacau. Sekali lagi, jumlah korban jiwa sama persis seperti yang ada di dalam ramalan angka. Malam harinya, Diana mendatangi rumah John setelah dia melihat kabar bencana di stasiun bawah tanah. Sambil ketakutan, Diana menceritakan kalau dalam bencana berikutnya di tanggal 19, dia akan mati seperti yang diramalkan oleh ibunya dulu. Diana pun mengajak John ke bekas rumah ibunya sebelum dia meninggal. Rumah itu berada di tengah hutan. Caleb dan Abby ditinggal di mobil karena kedua anak itu sedang tertidur. Saat akan memasuki rumah, Diana melihat ada dua huruf E terbalik di dalam ramalan angka. Mereka pun memasuki rumah. John mencari sesuatu yang bisa memberikan petunjuk. John menemukan potongan-potongan koran yang memuat berita-berita tentang bencana. John juga menemukan sebuah gambar yang aneh. Diana pun bercerita kalau dulu ibunya bisa berjam-jam melihat gambar itu. John pun mengambil gambar itu. Di dalam mobil, Caleb terbangun karena mendengar bisikan-bisikan. Caleb pun membangunkan Abby. Di dalam rumah, John menginjak batu hitam seperti yang dulu pernah Caleb dapatkan dari orang asing. Ternyata ada beberapa batu semacam itu di kamar. Di luar, Caleb dan Abby dikepung oleh orang asing. Orang-orang asing itu berbisik mengajak Caleb dan Abby untuk ikut dengan mereka. Di dalam, John melihat sesuatu di bawah dipan kasur Lucinda. Dia lalu mengangkat kasur Lucinda dan ternyata di bawahnya ada tulisan dua huruf E terbalik. Dua huruf E terbalik bukanlah inisial satu orang. Dua huruf E terbalik memiliki makna semua orang di bumi akan mati. Di luar, Caleb yang ketakutan menekan klakson mobil. John dan Diana pun bergegas keluar. John mengambil senjata di mobilnya, lalu mengikuti arah orang asing pergi. Dia berhasil mengejar salah satu di antaranya. John menanyakan mengenai maksud orang asing itu mendatangi Caleb. Secara aneh, orang asing itu malah membuka mulutnya yang memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan. Saat John kembali membuka matanya, orang itu sudah pergi. Kini John paham kenapa Lucinda tidak menulis koordinat lokasi untuk bencana terakhir, karena bencana itu terjadi di seluruh belahan bumi dan korban jiwanya adalah semua manusia yang ada di bumi. Diana masih belum percaya kalau ibunya punya kemampuan. Selama ini Diana berpendapat bahwa ibunya hanya mengarang saja. John pun memberitahu kalau semua yang Lucinda tulis sudah menjadi kenyataan. Keesokan paginya, John melihat Abby mewarnai gambar dari gambar yang dia ambil dari rumah Lucinda.
Abi mengatakan kalau itu adalah gambar matahari. John pun kaget. John, Diana dan anak-anak mereka lalu pergi ke kantor John untuk mengecek sesuatu. Phil yang melihat John langsung mengikutinya. John mengecek data aktivitas matahari yang dia berikan kepada Phil. Data itu menunjukkan kalau panas matahari di atas rata-rata. John pun kaget saat mengetahui sudah terjadi letusan plasma api matahari. Nanti jika letusan ini sampai ke bumi, semua makhluk di muka bumi akan mati terbakar. John pun merasa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kiamat dunia ini. Diana pun syok mendengar hal itu. Dia merasa bersalah karena selama ini telah menganggap ibunya gila. Diana pun menyarankan untuk pergi ke gua bawah tanah untuk menyelamatkan diri. John dan Diana lalu pulang untuk menyiapkan semua kebutuhan yang diperlukan untuk tinggal di dalam gua. John mengambil sebuah kotak di mana ada kalung berisikan foto dirinya bersama almarhum istrinya dan Caleb. Dia kemudian menghubungi ayahnya. John meminta maaf atas kesalahan yang pernah dia perbuat. John lalu menyuruh ayahnya untuk berlindung karena sebentar lagi akan ada bencana besar. Namun ayahnya menolak. Ayahnya merasa jika itu memang sudah ditakdirkan, maka biarkanlah itu terjadi. John lalu mendekati Caleb. Dia terkejut melihat Caleb menulis deretan angka-angka aneh. John pun mengambil kertas itu, namun Caleb tetap menulis di meja. John kemudian mengambil pulpen yang Caleb pakai, namun Caleb tetap menulis menggunakan kuku-kukunya. John pun mengguncang tubuh Caleb. Caleb akhirnya sadar, namun dia tidak menyadari apa yang dia lakukan sebelumnya. Tiba-tiba John teringat sesuatu. John memutuskan untuk pergi ke ST William Dawes untuk mengambil pintu di mana Lucinda menulis sederetan angka koordinat dengan kukunya. John tidak akan pergi ke gua karena merasa kalau angka-angka itu adalah koordinat kemana mereka seharusnya pergi. Diana pun tidak setuju. Dia tetap ingin membawa anaknya pergi ke gua saja. Saat John berusaha menemukan tulisan angka-angka di dalam pintu, Diana memutuskan untuk pergi ke gua bersama Abby dan Caleb. Setelah John mendapatkan angka koordinat itu, dia terkejut karena Diana buru-buru membawa anaknya pergi. John pun mengejar mereka. Diana berusaha menghubungi John namun tidak ada sinyal. Diana berhenti di pom bensin. Dia melihat berita di TV tentang pengumuman terjadinya bencana global. Pemerintah menyarankan masyarakat untuk berlindung di ruang bawah tanah guna menghindari panasnya matahari. Caleb keluar dari mobil untuk menelpon ayahnya. Diana lalu mendekati Caleb. Dia pun berbicara dengan John. Diana tetap kekeh ingin membawa anak-anak itu ke dalam gua, namun John mengatakan mereka harus ke rumah Lucinda yang berada di tengah hutan, karena koordinat yang dia temukan adalah rumah Lucinda yang ada di tengah hutan itu. Diana pun tidak percaya akan hal itu. Diana bersikeras untuk pergi ke gua untuk berlindung. John pun memberitahu kalau itu percuma saja. Panasnya api matahari akan membakar sampai 2 km di dalam kerak bumi. Diana lalu melihat batu hitam di atas telepon umum. Tiba-tiba mobil Diana dibawa kabur oleh orang asing. Mereka menculik Caleb dan Abby. Diana lalu mencuri mobil yang ada di sana untuk mengejar mereka. Diana menerobos lampu merah tanpa tahu ada mobil besar dari arah samping. Diana pun tertabrak. Di belakang, John sampai di pom bensin. Keadaan menjadi kacau akibat pengumuman bencana dari pemerintah. Orang-orang melakukan penjarahan. Setelah mendapat informasi mengenai Diana dan putranya, John lalu kembali mengejar mereka. John menemukan Diana di dalam ambulans. Namun nyawa Diana tidak tertolong. Diana meninggal tepat di tanggal 19 seperti yang Lucinda ramalkan. John lalu menemukan batu hitam di genggaman tangan Diana. John pun tahu kemana dia harus pergi. John bergerak menuju rumah Lucinda. Dia melihat bekas ban mobil di jalan dan mengikutinya. John pun menemukan batu hitam di tempat itu. Dia lalu menemukan mobil Diana. Tempat itu dipenuhi oleh batu-batu hitam. John memanggil Caleb, namun dia malah melihat orang asing di sana. John pun menodongkan pistol ke arah orang asing itu. Caleb kemudian muncul dari suatu tempat sambil membawa kelinci. John meminta Caleb untuk pergi dari sana, namun orang asing itu menyuruh Caleb untuk mengikuti mereka. Mereka tidak akan menyakiti Caleb dan Abby. Abby kemudian muncul sambil membawa kelinci. John mencoba menjelaskan kondisi Diana, namun Abby tahu dari orang asing kalau ibunya sekarang sudah berada di surga. Caleb pun berkata kalau orang-orang asing itu akan melindunginya. Tiba-tiba, pesawat luar angkasa raksasa datang. Caleb berkata kalau sekarang waktunya mereka pergi. Nantinya, mereka bisa memulai kehidupan kembali di planet yang baru. Caleb pun mengajak John pergi dengannya. Namun orang asing berkata, hanya orang terpilihlah yang bisa ikut dengan mereka. Orang yang terpilih adalah orang yang bisa mendengar bisikan-bisikan. John pun akhirnya harus merelakan berpisah dengan Caleb demi keselamatan anaknya. John meminta Caleb untuk menjaga Abby. Caleb tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Caleb ingin bersama dengan ayahnya selamanya. John pun meyakinkan Caleb kalau dia akan selalu ada di sisinya. John memberikan sebuah kalung yang berisi foto Caleb bersama John dan ibunya. Caleb pun akhirnya setuju pergi tanpa John. Orang asing itu lalu merubah tubuh mereka menjadi bentuk yang sebenarnya, yaitu makhluk bercahaya. Mereka menggandeng tangan Abby dan Caleb. Caleb pun mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada ayahnya. Pesawat itu pun mulai terbang. Saat akan meninggalkan bumi, ternyata ada puluhan pesawat yang sama yang juga membawa orang-orang terpilih keluar dari bumi. Pagi harinya, John kembali ke kota. Keadaan kota pun terlihat kacau. John melihat Phil bersama istrinya di seberang jalan. John memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Chris lalu bertanya tentang keadaan Caleb. John memberitahu kalau Caleb berada di tempat yang aman. Satu keluarga itu pun berpelukan. Dari kejauhan, terlihat badai api matahari mulai menghantam bumi. Badai itu menghancurkan seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu makhluk pun yang selamat. Sementara itu, di luar angkasa, di sebuah planet yang kosong, Abby dan Caleb terlihat berlarian. Dan berakhirlah alur cerita film kenawang ini guys. Semoga kalian terhibur.